dari batas sini ke ujung, ini kurang lebih sekarang 25 HST, semuanya sudah dilakukan potong pucuk. 2 minggu setelah potong pucuk, bisa kita lihat ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, salah satu cara membuat tanaman cabai itu tumbuh pendek tapi rimbun ketika kita tanam di polybag. Salah satu keunggulan ketika kita menanam cabai di polybag dengan tumbuh subur, rimbun tapi pendek, itu dari sisi estetikanya cukup lumayan dapat, jadi kelihatannya indah dan bagus, dan tidak mudah roboh karena memang pertumbuhannya pendek, namun tetap diperlukan turus atau tiang untuk menopang supaya tanaman itu tidak roboh. Kalau kita perhatikan dari batas sini ke ujung, ini kurang lebih sekarang 25 HST, semuanya sudah dilakukan potong pucuk. Cara potong pucuk pada video sebelumnya sudah dijelaskan. Satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa ketika bertanam cabai yang tipe daun besar, jangan lakukan potong pucuk. Kalau belum yakin, tidak akan kena keriting. Karena itu sangat sensitif. Untuk tipe daun besar itu ketika dipotong pucuk mudah sekali keriting. Beda dengan tipe daun kecil seperti ini ada 3 varietas. Ada Baskara, ada Maruti, dan Bara. Dari hasil potong pucuk, nanti diharapkan tanaman itu tumbuh rimbun. Namun, ada selalu pertanyaan, mana yang lebih bagus, potong pucuk atau tidak potong pucuk? Untuk membuktikan itu, sengaja yang 2 baris ini tidak kita lakukan potong pucuk, sedangkan yang lain semuanya nih dipotong pucuk. Tapi yang tidak dipotong pucuk hanya 2 baris ini, maksudnya nanti ingin melihat seperti apa hasilnya, apa perbedaannya, dan tentunya mana yang lebih baik. Mudah-mudahan proses ini akan memberikan gambaran apakah potong pucuk yang terbaik atau tidak potong pucuk. Mungkin masing-masing nanti kita punya pendapat. Saya hanya ingin mencoba menyampaikan pengalaman yang kita lakukan saat ini, membandingkan antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Ini kurang lebih baru 1 minggu dipotong pucuk, sedangkan ini yang tidak dipotong pucuk. Kalau kita bandingkan seperti ini ketika tidak dipotong pucuk, ukuran seperti ini udah menghasilkan bunga seperti ini. Ini tidak dipotong pucuk, sedangkan yang dipotong pucuk dia muda lagi. Untuk pembuahan dapat dipastikan bahwa yang tidak potong pucuk itu jauh lebih cepat. Nanti mungkin 1 minggu ke depan udah semakin kelihatan. Sedangkan tanam ini ada yang 2 pohon, ada yang 1 pohon, kebanyakan yang 2 pohon. Jadi baik pemirsa, nanti kita lihat perkembangannya. Untuk masalah potong pucuk dan tidak potong pucuk ini akan saya buat mungkin 2 bagian video, paling banyak 3 bagian, dari sejak potong pucuk sampai nanti setelah berbuah. Semoga apa yang sekarang kami sampaikan ini memberikan gambaran perbedaan antara potong pucuk dan tidak potong pucuk. Pemirsa, 2 minggu setelah potong pucuk, bisa kita lihat ke sebelah kanan, semua sudah mulai rimbun dan menghasilkan tunas. Dan yang ini, seperti dijelaskan di awal video, yang tidak kita lakukan potong pucuk. Nah, perbedaannya jelas di sini, bahwa kalau yang dipotong pucuk itu udah rimbun, tapi yang tidak dipotong pucuk ini walaupun sudah lebih tinggi, tapi belum kelihatan rimbun. Namun tentu hasilnya belum kita simpulkan mana yang terbaik. Nanti saya akan posting video ini setelah kurang lebih 1 bulan dari potong pucuk. Jadi tanaman sekitar berumur 2 bulan dan itu sudah memasuki fase generatif. Jadi nanti bagaimana hasil akhirnya antara yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk, sementara hasilnya seperti ini, belum kelihatan perbedaan, namun dari sisi rimbun, sudah jauh lebih rimbun yang kita lakukan potong pucuk. Pemirsa, melanjutkan pembahasan
perbandingan yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk, sekarang di 3 minggu pasca potong pucuk, sudah 3 minggu ya Mas Dika? 3 minggu pasca potong pucuk, ya ini hasilnya sudah mulai kelihatan. Yang dipotong pucuk itu makin rimbun, dan ini yang 2 baris yang tidak kita potong pucuk. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita dekatkan, kita ambil yang udah agak besar-besar. Namun saya tambahkan dulu bahwa setelah potong pucuk itu seminggu kemudian langsung kita aplikasikan pupuk, kapur dolomit, dan penambahan media tanam, sehingga itu akan semakin mempercepat ketika pertumbuhan di fase generatif. Oke, saya ambil salah satu ini yang agak besar yang tidak dipotong pucuk. Seperti ini, kita bandingkan, dan ini yang dipotong pucuk. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa yang tidak dipotong pucuk itu sudah menghasilkan buah di cabang Y-nya, dan dia akan lebih dulu berbuah dibanding yang dipotong pucuk. Namun dari sisi rimbun, mungkin ini saya ambil yang tidak terlalu bagus kalau kita bandingkan dengan yang dipotong pucuk. Yang lain yang sudah tumbuh rimbun itu sangat jauh. Tapi ini yang dipotong pucuk jelas tumbuh lebih pendek, kemudian antar tunas itu rapat. Jadi nanti ketika semakin besar menghasilkan tunas-tunas yang semakin banyak, sementara ini lebih ke atas tapi bisa rimbun juga. Jadi pada minggu ketiga setelah potong pucuk ini, saya belum menyimpulkan mana yang paling bagus dan mana yang harus kita lakukan. Hanya selama ini sering kita lebih melakukan potong pucuk daripada tidak potong pucuk untuk tipe cabai rawit yang berdaun kecil. Jadi bahwa pembuahan yang tidak dipotong pucuk itu jauh lebih cepat, sementara yang dipotong pucuk itu menumbuhkan tunas dulu dan baru setelah itu menyusul menghasilkan bunga-bunga. Jadi pada video yang perbandingan antara potong pucuk dan tidak potong pucuk, mungkin saya akan bagi 2 video atau mungkin 3 seperti yang udah disampaikan. Jadi sampai fase sekarang memasuki fase generatif, dan pada video kedua bagaimana perawatan di fase generatif ini dan membandingkan hasilnya ketika berbuah. Mana yang lebih lebat, mana yang lebih bagus. Tapi yang paling penting nanti di video ketiga, bagaimana daya tahan yang dipotong pucuk dengan tidak dipotong pucuk. Dari sisi masa hidupnya mana yang lebih lama, bisa terjadi seperti itu. Karena ada yang pendapat bahwa yang tidak dipotong pucuk itu jauh lebih lama masa hidupnya. Makanya nanti ini akan saya coba tahan yang tidak dipotong pucuk untuk membandingkan dengan yang dipotong pucuk. Jadi pada video bagian ke-1 ini tentang potong pucuk dan tidak potong pucuk, mudah-mudahan memberikan gambaran, dan nanti akan saya susulkan video kedua sampai hasil akhir ketika cabai ini sudah berbuah semua. Pemirsa, di 41 HST setelah kita lakukan potong pucuk, dan ini adalah yang tidak dipotong pucuk, perkembangannya, perbedaannya semakin jelas, bahwa yang tidak dipotong pucuk sudah tumbuh semakin tinggi dan sudah banyak menghasilkan bunga bahkan buah. Sementara kalau kita perhatikan, yang kita potong pucuk ini baru menjelang berbunga, tapi kalau yang tidak potong pucuk itu sudah banyak buah. Namun yang tidak dipotong pucuk sudah mulai kelihatan tidak rimbun jika dibandingkan dengan yang dipotong pucuk. Ini yang kita potong pucuk semua, itu kelihatan rimbun. Kalau saya ambil contohnya ini, kita bandingkan dengan yang sudah tinggi. Seperti ini bedanya. Jadi memang yang dipotong pucuk itu lebih rimbun dibanding yang tidak dipotong pucuk. Namun yang tidak dipotong pucuk, buahnya sudah mulai banyak. Nah, mungkin untuk melihat mana yang terbaik ketika kita menanam cabai di polybag antara yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk, video pertama akan kita posting dan kita akan buat 2 bagian
Jadi yang sekarang sampai tanaman ini berbunga, perubahannya seperti ini, dan nanti video kedua itu bagaimana perbedaan untuk berikutnya sampai tanaman itu berbuah lebat. Sehingga kita bisa memilih mana yang lebih baik, potong pucuk atau tidak potong pucuk. Semoga informasi ini bermanfaat. Yuk kita sama-sama belajar. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.